Halo Sobat Bola Agen Cuan, kembali lagi bersama kami di Prediksi Bola untuk Sabtu dini hari, tanggal 11 Januari tahun 2025. Kali ini kami akan memprediksikan 5 laga pertandingan yang akan diawali dengan pertandingan pertama dari Liga 1 Prancis, antara Nantes melawan AS Monaco yang akan berlangsung pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan ini terdapat HDP 3/4 bola untuk tuan rumah Nantes. Dalam 10 pertandingan terakhir head-to-head kedua tim, Nantes belum meraih 1 kali pun kemenangan, sedangkan AS Monaco meraih 5 kali kemenangan, serta 5 kali hasil imbang. Namun ketika Nantes bermain di kandang, mereka selalu memberikan perlawanan meskipun harus bermain dengan skor imbang. Itu dapat dilihat dari 5 pertandingan kandang terakhir Nantes melawan AS Monaco, 4 diantaranya berakhir imbang. Nantes saat ini berada pada posisi ke-16 klasemen dan hanya 1 tingkat di atas zona degradasi. Dalam 10 pertandingan terakhir Nantes di Liga, mereka hanya meraih 1 kali kemenangan saat melawan Rennes 1-0, dan harus menerima kekalahan 6 kali, serta hasil imbang 3 kali. Menjelang pertandingan mendatang, kondisi para pemain Nantes berada pada tingkat yang baik, hanya Mahamot yang dipastikan absen, serta Kadewer masih diragukan partisipasinya. Di sisi lain, AS Monaco tampak melambat secara signifikan. Dalam 8 pertandingan terakhir AS Monaco di semua kompetisi, mereka mengalami kekalahan 5 kali dan hanya menang 2 kali. 2 kemenangan tersebut diraih dengan melawan tim yang berada di bawah mereka, yaitu melawan Toulouse 2-0 dan Union Saint-Gilles 4-1. Meskipun begitu, saat ini AS Monaco tetap berada di posisi 3 besar klasemen. Banyak pemain Monaco yang mengalami cedera, seperti Maetsky, Mafisa Elebi, Koulibaly, Diop, Diatta, dan Balogun. Mereka semua sedang dalam pemulihan dan partisipasinya masih diragukan pada pertandingan mendatang. 9 dari 10 pertandingan terakhir Monaco, mereka selalu kebobolan, sedangkan Nantes, 7 dari 10 pertandingan terakhirnya selalu mencetak gol. Sehingga kemungkinan kedua tim akan saling bertukar gol sangat besar. Melihat dari menurunnya performa AS Monaco di beberapa pertandingan terakhirnya, dan juga dari head-to-head Nantes ketika bermain di kandang melawan Monaco, maka kami memprediksikan pertandingan mendatang akan berakhir dengan hasil imbang 2-2 dan jumlah total gol di atas 2,5. Itulah prediksi kami mengenai pertandingan antara Nantes melawan AS Monaco. Dan kita lanjut ke pertandingan kedua dari Bundesliga Jerman antara Borussia Dortmund melawan Bayer Leverkusen yang akan berlangsung pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan ini tidak ada yang diunggulkan di antara kedua tim dalam segi HDP. Dalam 5 pertandingan head-to-head terakhir kedua tim, Dortmund meraih 2 kali kemenangan, Leverkusen 1 kali kemenangan, dan 2 kali hasil imbang. 2 kali hasil imbang tersebut terjadi pada 2 pertemuan terakhir mereka dan berakhir dengan skor yang sama, yaitu 1-1. Dortmund saat ini berada di posisi ke-6 klasemen Bundesliga dengan mengumpulkan 25 poin dalam 15 putaran. Dortmund terlihat memiliki kesulitan dalam mencetak gol, dengan rata-rata mencetak kurang dari 2 gol per pertandingan. Meskipun rata-rata kurang dari 2 gol per pertandingan, 19 dari 20 pertandingan terakhirnya, Dortmund selalu mencetak gol. Dalam 5 pertandingan terakhir Dortmund di semua kompetisi, Dortmund hanya mampu meraih 1 kali kemenangan saat melawan Wolfsburg 3-1 di Liga, 3 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan saat melawan Barcelona 2-3 di Liga Champions. Pada pertandingan mendatang, bek penting mereka, Ryerson diragukan partisipasinya, serta Sule dipastikan akan absen. Di sisi lain, Leverkusen mengakhiri tahun 2024 kemarin dengan 5 kemenangan berturut-turut di 5 pertandingan terakhir Bundesliga, dan menjadi salah satu tim dengan statistik penyerangan terbaik. Saat ini Leverkusen berada di posisi kedua klasemen dengan mengumpulkan 32 poin dari 15 putaran. Meskipun mereka selalu menang, Leverkusen sering kebobolan ketika melawan tim dengan level yang lebih rendah. Itu terjadi ketika melawan Union 2-1, Saint Pauli 2-1, dan bahkan harus bermain imbang 1-1 melawan Bochum. Kami melihat pertandingan mendatang akan berjalan dengan menarik dan tampaknya akan terjadi banyak gol yang tercipta antara kedua tim karena kedua tim memiliki penyerang yang hebat. Oleh karena itu, kami memprediksikan jika pertandingan mendatang akan berakhir dengan skor imbang 2-2 dan jumlah total gol di atas 3. Itulah prediksi kami mengenai pertandingan antara Borussia Dortmund melawan Bayer Leverkusen. Dan kita lanjut ke pertandingan ketiga dari Liga Italia Serie A antara Lazio melawan Como yang akan berlangsung pada pukul 2.45 waktu Indonesia Barat.
Pada pertandingan ini terdapat HDP 3/4 bola untuk Como. Dalam 20 tahun terakhir, Lazio dan Como hanya bertemu satu kali, dan itu terjadi pada awal November tahun 2024 lalu. Pada pertandingan itu, Lazio menghancurkan Como di kandang dengan skor 1-5 dan mereka sama-sama menerima satu kartu merah. Saat ini, Lazio berada dalam posisi keempat klasemen Liga dengan mengumpulkan 35 poin dari 19 pertandingan. Lazio yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu pesaing utama untuk perebutan gelar Serie A, kini gagal untuk memenuhi harapan itu. Dalam 4 pertandingan terakhir mereka di Serie A, mereka hanya meraih satu kemenangan saat melawan Lecce 2-1, dan harus menerima 2 kekalahan saat melawan Inter dengan skor telak 0-6, serta di pertandingan terakhir kalah dari AS Roma 2-0. Pada pertandingan mendatang, sebanyak 7 pemain kemungkinan akan absen, termasuk penyerang penting mereka Mathias Zaccagni dan Valentin Castellanos yang tidak akan bermain karena akumulasi kartu kuning dan kartu merah. Di sisi lain, Como tampaknya telah menemukan formula kemenangannya. Dalam 5 pertandingan terakhir, Como hanya kalah sekali, dan itu pun merupakan kekalahan tandang dari juara bertahan Italia, yaitu Inter dengan skor 2-0. Pada pertandingan terakhirnya di Liga, Como dengan mudah mengalahkan Lecce dengan skor 2-0. Saat ini Como berada pada posisi ke-18 klasemen dengan mengumpulkan 18 poin dari 18 putaran, dan mereka masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan dibandingkan beberapa tim pesaingnya di atas. Como memiliki masalah pada lini penjaga gawang. Emil Audero dan Pepe Reina kebobolan banyak gol yang tidak perlu yang menyebabkan Como berada di posisi rendah dalam klasemen Serie A musim ini, dan hanya memiliki 2 clean sheets. Pada pertandingan mendatang, hanya Edoardo Goldaniga yang tidak akan bermain karena akumulasi kartu kuning, dan Maximo Peron masih diragukan partisipasinya. Lazio jelas terlihat lebih unggul dibandingkan Como di pertandingan mendatang karena Lazio merupakan salah satu klub top di kejuaraan Italia. Terlebih lagi mereka telah mengalahkan Como 5-1 di laga tandang pada putaran pertama Liga musim ini. Tetapi Como telah banyak berubah sejak saat itu. Como menjadi lebih efektif dalam serangan dan mulai secara teratur mendapatkan poin, serta memberikan perlawanan yang layak meskipun melawan tim yang lebih kuat. Dan juga, Lazio saat ini sedang mengalami periode sulit, hanya satu kemenangan dalam 4 pertandingan terakhir mereka dan kehilangan banyak pemain di pertandingan mendatang. Oleh karena itu, kami memprediksikan jika pertandingan mendatang akan berakhir dengan skor imbang 1-1 dan jumlah total gol di bawah 2,25. Itulah prediksi kami mengenai pertandingan antara Lazio melawan Como. Dan kita lanjut ke pertandingan keempat dari FA Cup antara Aston Villa melawan West Ham yang akan berlangsung pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan ini terdapat HDP 3/4 bola untuk West Ham. Dalam rentetan 12 pertandingan head-to-head kedua tim, West Ham memiliki keunggulan dengan 50% kemenangan. Namun, West Ham terakhir kali menang melawan Aston Villa pada Liga Premier musim 2022-23. Sejak saat itu, 4 pertandingan selanjutnya berakhir dengan kemenangan Aston Villa 2 kali dan imbang 2 kali. Pertandingan Aston Villa melawan West Ham terakhir terjadi pada bulan Agustus lalu, dan Aston Villa menang dengan skor 1-2 di kandang West Ham. Aston Villa mengalami musim yang menantang kali ini. Di Liga Champions, Aston Villa telah mengamankan tempat playoff lebih awal. Sedangkan di Liga Premier, mereka berada di posisi ke-8 dan hanya terpaut 4 poin dari posisi 4 besar. Oleh karena itu, Aston Villa masih memiliki peluang untuk berjuang tidak hanya untuk kompetisi Eropa. Dalam rentetan 7 pertandingan terakhir, Aston Villa hanya kalah dari Nottingham 1-2 dan Newcastle 0-3. Di putaran terakhir Liga, Aston Villa mengalahkan Leicester dengan skor 2-1. Pada pertandingan mendatang, Pau Torres dan Diego Carlos akan dipastikan absen, serta John McGinn juga akan absen karena cedera. Di sisi lain, West Ham belum membuat kemajuan dibandingkan dengan musim lalu. West Ham sempat mulai menemukan bentuknya pada bulan Desember dengan 4 pertandingan tak terkalahkan berturut-turut. Namun kemudian mereka harus bertemu dengan Liverpool dan harus rela kebobolan 5 gol tanpa balas. Selain itu, mereka juga kalah telak dari Manchester City 1-4. Pada pertandingan mendatang, Fabianski, Emerson, Todibo, dan Bowen akan absen karena cedera. Meskipun memiliki masalah pada lini pertahanan, West Ham dapat tampil baik dalam serangan. Setidaknya West Ham telah mencetak gol dalam 11 dari 12 pertandingan tandang terakhirnya. Sedangkan Aston Villa,
Mereka belum berhasil menjaga clean sheet dalam 10 pertandingan head-to-head terakhir berturut-turut. Namun, Aston Villa lebih memiliki peluang menang karena bermain di kandang. Oleh karena itu, kami memprediksikan jika pertandingan mendatang akan berakhir dengan selisih skor tipis, yaitu 2-1 untuk kemenangan Aston Villa dan jumlah total gol di atas 3. Itulah prediksi kami mengenai pertandingan antara Aston Villa melawan West Ham. Dan kita lanjut ke pertandingan terakhir dari La Liga Spanyol antara Rayo Vallecano melawan Celta Vigo yang akan berlangsung pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan ini tidak ada yang diunggulkan dari kedua tim dalam segi HDP. Dalam 7 pertandingan head-to-head terakhir kedua tim, Celta Vigo meraih 2 kali kemenangan, sedangkan Rayo Vallecano belum meraih sekalipun kemenangan, dan 5 pertandingan berakhir imbang. Pertemuan mereka terakhir terjadi di La Liga musim lalu dan berakhir dengan skor imbang 0-0. Dalam 6 dari 7 pertandingan head-to-head terakhir kedua tim, Rayo Vallecano tidak mencetak 1 gol pun. Menghadapi pertandingan mendatang, Rayo Vallecano sedang dalam kondisi tak terkalahkan dalam 6 pertandingan terakhir. Rayo Vallecano mengawali awal tahun 2025 ini dengan kemenangan atas Racing de Ferrol 3-1 di Copa del Rey. Saat ini, Rayo Vallecano berada di posisi ke-12 klasemen La Liga. Rayo Vallecano tampil dengan buruk di kandang pada musim ini. Mereka hanya meraih 2 kali kemenangan dari 8 pertandingan kandang di Liga musim ini dan hanya mengumpulkan 9 poin. Pertandingan kandang terakhir mereka berakhir dengan skor imbang 3-3 melawan Real Madrid di La Liga. Pada pertandingan mendatang, Rayo Vallecano harus kehilangan sosok penjaga gawang Augusto Batalla karena cedera. Di sisi lain, Celta Vigo dalam sepak bola Spanyol dikenal sebagai tim dengan kemampuan mencetak gol yang luar biasa. Celta Vigo telah mencetak sebanyak 27 gol dalam 18 putaran La Liga musim ini dan berada di posisi ke-11 klasemen. Namun, Celta Vigo memiliki kelemahan di lini pertahanan, dan mereka telah kebobolan sebanyak 28 gol dalam 18 putaran La Liga musim ini. Celta Vigo memiliki catatan buruk dalam laga tandang mereka, dengan hanya meraih 1 kali kemenangan dari 8 laga tandang di La Liga musim ini. Namun, Rayo Vallecano juga memiliki catatan buruk di laga kandang musim ini. Melihat hal tersebut dan juga dari hasil akhir 4 dari 6 pertandingan head-to-head terakhir kedua tim yang berakhir dengan skor imbang, kami memprediksikan jika pertandingan mendatang akan kembali berakhir imbang dengan skor 1-1 dan jumlah total gol di bawah 2,25. Itulah prediksi kami mengenai pertandingan antara Rayo Vallecano melawan Celta Vigo. Sekaligus mengakhiri prediksi kami pada hari ini. Semoga prediksi dari kami dapat membantu kemenangan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di prediksi berikutnya. Salam cuan.